Hai guys, kali ini saya nggak mau ngupload konten tentang piano cover dulu. Saya mau bahas tentang bagaimana sih supaya kita itu bisa mendapatkan uang. Kalau pertanyaannya kayak gini, mungkin kalian menjawab kerja ya. Ngapain lagi ditanya pertanyaan kayak gitu ya? Memang betul sih, kita harus kerja ya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak akan dapat duit. Namun di antara beberapa orang di dunia ini ada banyak yang nganggur ya. Kita nggak bisa hitung berapa banyak ribuan orang, berapa banyak jutaan orang yang sedang nganggur saat ini. Jadi kerjanya cuma rebahan doang, maksud saya sih. Dalam hal kayak gini, dalam kondisi kayak gini ya, bukan berarti kita nggak bisa dapat uang dong ketika kita nganggur ya. Masuk logika nggak sih? Masuk. Kenapa? Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain yang kecil, contohnya seperti bisnis online itu ya. Bisnis online itu sangatlah viral di kalangan masyarakat sekarang. Ada banyak jualan lewat TikTok, lewat Shopee, lewat aplikasi-aplikasi penjualan lainnya ya. Dan kita juga bisa menjadi reseller, kita bisa juga mempromosikannya lewat handphone kita sendiri, dan kita bisa memesannya sendiri ya. Sangat mudah sekali. Tetapi kembali ke kita, ketika kita berniat untuk melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan jalan supaya kita bisa mendapatkan uang, meskipun itu hasilnya kecil-kecil, tetapi setidaknya lah bisa membeli kuota internet kita daripada kita minta sama orang tua. Lebih baik kita berusaha sendiri ya. Ketika kita pintar-pintar menggunakan gadget kita, maka kita bisa menghasilkan uang dari gadget tersebut. Selanjutnya apa ya? Ya termasuk nge-YouTube ya. Menjadi seorang YouTuber itu memang sangat susah, kecuali ketika kita menjadi seorang artis ya. Kan kita bisa lihat kalau artis itu ketika dia bikin konten di YouTube, konten apa saja, meskipun dia cuma makan doang, pasti viral, pasti banyak sekali yang nonton, pasti banyak yang like, yang komen ya. Kita kalau kita ngevideokan diri kita sendiri, ngerekam kita lagi makan, upload di YouTube, ada nggak yang lihat? Masih mending kalau ada 1-2 orang yang nonton. Tapi kalau nggak ada, ya begitulah. Jadi menjadi seorang YouTuber itu kita harus melakukan proses dulu ya. Kita harus punya skill dalam mengedit video, punya skill dalam menjadi seorang editor ya, editor yang handal. Dan kita juga harus bisa menemukan ide-ide konten yang terbaik sehingga penonton-penonton di luar sana tertarik menonton video kita. Tapi ketika kita nggak bisa menemukan ide konten yang menarik, maka sangat cenderung bagi penonton untuk menonton video kita. Begitu juga dengan saya sekarang ini masih YouTuber pemula ya. Saya lagi upload konten tentang bermain piano, dan ya memang saya kadang jenuh sih, saya kadang bosan, saya kadang capek mengupload konten tersebut. Kenapa? Terkadang yang nonton cuman 10 orang, 20 orang, ya itu masih mending sih. Kalau sampai gak ada ya kita sangat sedih. Tapi bagaimana ya ketika video yang kita buat itu sudah sangat panjang durasinya, tapi ketika penontonnya sepi ya mungkin kita sedih. Tetapi saya mau mengatakan sekali lagi bahwasanya ketika kita berusaha, ketika kita berniat dan terus semangat dalam buat konten dengan memunculkan ide-ide yang terbaru, maka yakinlah bahwasanya target yang kamu harapkan itu bisa tercapai. Apa yang menjadi target kita? Ya tentunya kita pengen video kita itu direkomendasikan sama YouTube. Kita pengen YouTube kita itu dimonet sama YouTube juga, ya kan? Ketika target itu sudah tercapai, maka kita pasti sangat semangat sekali lagi. Ketika target itu sudah tercapai, tentunya kita pasti terus semangat dalam mengupload konten. Jangan salah guys ya, mungkin kalian sudah tahu bahwasanya gaji seorang YouTuber itu sangat besar, apalagi ketika videonya itu banyak ditonton orang ya. Udah berjuta-jutaan lah didapat uang dari YouTube ketika video kita itu menarik. Jadi nggak hanya nge-YouTube juga sih, di aplikasi lain kita bisa bikin konten TikTok juga. Yang penting kita memanfaatkan sosial media yang kita punya ya.
Sosial media bukan hanya tempat untuk bercerita, bukan hanya tempat untuk bergosip, komen sana sini, komennya nggak jelas, gini gitu. Tapi sosial media juga bisa menghasilkan uang untuk kita ketika kita menggunakannya dengan sangat bijak, ya. Jadi untuk kalian youtuber pemula dan juga termasuk saya, kita harus tetap semangat meskipun banyak proses yang kita lewati. Meskipun kadang kamu merasa, udahlah saya nggak mau lanjut lagi, udah mau 20 menit video yang saya buat tapi nggak ada yang nonton, astaga gimana sih. Ya memang tentunya kita pasti kesel banget, pasti kita bolak-balik ngecek YouTube studio kita apakah sudah ada yang nonton atau belum. Betul nggak sih? Ya, aku aja baru ngupload konten kemarin, berulang kali saya cek YouTube studio saya, cek berulang kali, dan kadang ada perkembangan, kadang juga sampai di situ aja, dan sudah tidak ada lagi perkembangan. Jadi mau gimana lagi, kita harus tetap semangat. Ya, mungkin kita harus tetap berdoa ya. Berdoa juga nomor 1 sih untuk mengembangkan konten-konten kita. Ketika kita juga terus berdoa, yakinlah bahwa Tuhan juga akan memberikan ide-ide yang terbaru untuk kita, sehingga kita bisa memaksimalkan step ide tersebut untuk kita bisa bikin konten dan video kita direkomendasikan sama YouTube ya. Target kita itu view-nya banyak, subscribe-nya banyak, like-nya banyak, komennya banyak, dan tentunya target yang paling utama dimonet sama YouTube dan video kita direkomendasikan sama YouTube sehingga kita bisa dapat cuan dari YouTube tersebut. Jadi untuk kalian guys, tetap semangat dengan YouTube, tetap semangat mengejar target tersebut. Jangan pernah patah semangat. Ketika kamu patah semangat sekali, katakan dalam dirimu, aku tetap bisa, aku harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi jadikan itu sebagai moto untuk terus mengembangkan bakatmu di YouTube ya. Tetap semangat dan terus berusaha. Juga tetap andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu lakukan, sehingga yang kamu lakukan itu tidak sia-sia dan berbuah hasil yang baik. Good luck untuk youtuber pemula.